ikan yang paling gede di laut ikan apa, Bu? Ikan paus. Paus, sini. Ini iblis sudah turun di laut nih. Paus sini. Apa kata iblis? Siap-siap. Siap-siap kenapa? Entar kalian bakalan habis semuanya dimakan oleh anak keturunannya si Adam. Emang iya, ntar lagi Adam turun ke atas bumi, anak cucu keturunannya bakalan habis makanin kamu semua, wahai ikan-ikan yang ada di dalam laut. Coba kan Paus ngomong lagi sama ikan hiu, ngomong lagi sama ikan lumba-lumba, ngomong lagi sama ikan pari, terus sampai yang paling kecil ngomong sama ikan. Coba. Ternyata kenyataannya sampai hari ini kita masih makan ikan apa enggak? Masih. Asbab tuh berita hoax, berita bohong yang disebar sama ikan paus, sama ikan-ikan yang ada di dalam laut, Allah cabut lidahnya ikan. Bu, kalau beli ikan besok ibu lihat, bu beli ikan bandeng, kalau ibu niangin, ibu buka mulutnya, ada lidahnya apa kagak? Bu, ada lidahnya ya ikan? Tuh makhluk yang gak punya lidah tuh ikan. Kemana lidahnya? Allah cabut. Kenapa? Gara-garanya nyebarin berita hoax, berita bohong. Coba ibu cek lidah ibu masih ada apa kagak? Kalau saja kita tukang bohongin orang, bohongin laki, kadang-kadang tukang gibahin orang, tapi alhamdulillah lidah kita masih ada ya, gitu. Ini keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Ketika berbuat satu kesalahan, satu dosa, nggak langsung diazab sama Allah. Pagi ngomongin orang, ntar siang kali dia tobat. Siang ngomongin orang, ntar sore kali dia tobat. Ntar sore ngomongin orang, malam kali dia tobat. Allah masih kasih kita lisan. Beda sama umat-umat Nabi terdahulu. Bagaimana kemudian ketika Allah menenggelamkan kaum Samud, orang yang demen sesama jenis, Bu. Tuh, ini LGBT bukan sekarang doang. Dari zaman dulu, kaum Sodom itu langsung ditenggelamin semua kampung-kampungnya. Akhirnya yang kemudian menjadi laut mati. Ibu tahu nggak laut mati? Udah pernah belum, Bu? Adanya di mana? Laut mati adanya di Yordan. Tuh kampung adanya kampung penduduknya demen sesama jenis. Seketika itu mereka semua ditebalikin. Tuh kampung ame orang-orangnya ditebalikin, tenggelam langsung jadi laut semuanya, laut mati. Tuh kalau kita berkunjung ke sana, Bu, ibu nggak bisa berenang juga tenggelam. Ibu nggak bisa berenang juga ngapung. Jadi kita nggak bisa berenang. Kalau kita ke laut mati itu karena kadar garamnya terlalu tinggi, jadi biar kita nggak bisa berenang, tiba-tiba kita udah ngapung aja tuh. Kalau kita nggak ditarik sama teman kita pesona tuh, jauh-jauh, gitu ya. Adanya di Yordan. Jadi kalau ke tempat-tempat Allah turunin azab, jangan pakai lama-lama dah. Sekedar kita tahu aja, oh ini laut mati, tempat ditenggelaminnya kaum Sodom ya, orang demen sesama jenis. Kalau umat Nabi Muhammad ketika melakukan satu kesalahan, maka nggak langsung Allah kasih azabnya. Terus yang kedua, tuh iblis nangis sejadi-jadinya ketika Allah turunkan di atas muka bumi. Yang ketiga, kapan iblis nangis? Wa hina wulida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilahirkan baginda Rasul, dia nangis jadi-jadinya. Kenapa, Bu? Dia udah tahu bakalan kalah pamor nih nama Nabi. Setiap diucapin nama Nabi selalu disambut dengan bacaan sholawat. Bahkan setiap waktu selalu dikumandangkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di mana? Buktinya di mana? Kumandang azan. Bu, ntar dikit lagi kita zohor. Ibu, kita azan. Nggak berapa lama di sini baru kelar azan, daerah sebelah sana baru mulai azan. Di sana kelar azan terus, daerah berikutnya azan terus. 24 jam suara azan nggak berhenti, Bu. Kalau kita mau teliti perbedaan jam itu, perbedaan waktu dari satu tempat ke tempat lain, yang kemudian terus dikumandangkan azan setiap waktu sholat,
nama Nabi Muhammad disebut-sebut. Makanya ketika Nabi lahir semua makhluk bergembira kecuali iblis. Terakhir yang keempat, kapan tuh iblis nangis? Yaitu wahina unzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Nah, iblis bukan makhluk yang bodoh, makhluk yang pintar, pengetahuannya gratis. Pahala kebaikan kita ke transfer sama dia. Ibu udah bangun malam tahajud, kemudian qabliyah subuhnya, kemudian baca ratibnya, sholat duhanya, sedekahnya, duduk di majelis maulid, pulang dari sini jalan berewot sama temannya ngomongin orang. Tuh akhir dari atas semua tuh ke transfer. Dijepret-jepretin pahala kebaikan kita, rugi. Jangan sampai kita jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bangkrutnya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Dia bangga bawa pahala sholatnya, dia bangga bawa pahala puasanya, bangga bawa pahala zakatnya. Ketika Allah memasukkan surga, kata orang-orang yang di belakangnya, ntar dulu ya Rob, dulu dia pernah ngezolimin saya. Di dunia saya nggak bisa balas, tapi di akhirat saya minta pertanggungjawabannya. Pindah tuh pahala sholatnya ke dia. Ada lagi yang ngadu, ntar dulu ya Rob, dulu dia pernah makan harta saya yang bukan haknya dia. Pindah lagi pahala puasanya, dan seterusnya. Itu yang dikatakan orang yang bangkrut, bangkrutnya di akhirat. Na'udzubillah min. Bu, kita kadang-kadang kalau gibah emang nggak tahu waktu. Betul apa enggak? Nggak cukup cuma 5 menit, 10 menit. Iya, kadang-kadang sampai setengah jam, kadang-kadang sampai sejam. Udah ngomongin lakinya, ngomongin anaknya, ngomongin lagi mantunya, ngomongin mertuanya. Bu, emang itu kerjaannya iblis. Ini iblis tangan kanannya megang madu, tangan kirinya megang racun. Bu, tangan kanannya megang madu, tangan kirinya megang racun. Makanya ini kita udah tahu, jangan sampai kita kebawa oleh syaitan, oleh iblis, tapi kita harus tetap kembalikan semuanya kepada Allah. Bahwa Nabi mengatakan nanti bersama dengan anak yatim begini di surga, Bu. Dekat apa jauh, Bu? Dekat. Kalau pengen deketin Nabi, salah satu caranya deketin anak yatim. Ibu berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh-olehnya tolong pelan-pelan kita rem gibah. Di mulut kita jangan gampang banget ngomongin orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pertolongan, terjaga kita dari dosa gibah, terjaga teman-teman kita semua dari dosa gibah. Bu, diantaranya ada satu amalan yang kalau kita pengen terhindar daripada dosa gibah, yang pertama, kalau kita pengen duduk atau kalau kita pengen bangun dari suatu tempat, bacaannya diajarin sama Nabi, baca Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Gampang apa kagak? Baca bismillah, baca salawat. Kata Nabi, kalau kamu duduk, kamu baca bismillah dan salawat, maka Allah akan ciptakan malaikat, di mana malaikat itu akan jagain mulut kamu biar kagak gampang gibahin orang. Dan kalau kita pengen bangun dari tempat duduk kita, kita baca bismillah dan salawat, Allah akan ciptakan malaikat, di mana malaikat itu akan jagain mulutnya orang-orang yang lain biar kagak gibahin kita. Jadi kitanya selamat dari gibah, orang lain juga selamat dari gibah. Mudah-mudahan ini amalan bisa kita pakai ya, ada di dalam kitab Matan Lubabul Hadis. Kalau mau duduk, mau bangun, kita baca barangkali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga pulang dari sini tidak adalah kita pulang kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, kecuali Allah kabulkan segala hajat munajat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.